Mengendalikan negara lain supaya takluk pada unipolar Amerika ternyata masih berlanjut dan yang berubah hanya bentuk actionnya. Namun tujuannya masih sama. Amerika ternyata masih mengharuskan dirinya selalu menjadi negara pengendali dunia atau world marshal. Dulu menggunakan operasi intelijen, juga aksi militer, namun sekarang menggunakan penggiringan opini, agitasi sosial media. Sebuah negara bisa takluk dan banyak negara sedang dimainkan oleh Amerika juga rupanya. Bahkan analis intelijen pertahanan mengatakan keputusan mengganti Sri Mulyani adalah keputusan geopolitik yang berbahaya yang bisa membuat Amerika menjadikan Indonesia Nepal berikutnya. Untuk itu kita ke Nepal dulu. Sebuah laporan baru memperingatkan bahwa Washington menggelontorkan dana senilai lebih dari 900 juta dolar atau setara 14 triliunan rupiah untuk Nepal sejak tahun 2020. Ini menunjukkan upaya Amerika yang dengan sengaja mau membentuk tatanan politik negara Himalaya itu yang bertetangga dengan Tiongkok yang harus berada di bawah kendali Washington. Protes massa yang melanda negara Nepal melahirkan demonstrasi yang menewaskan sedikitnya puluhan orang, menghancurkan properti pemerintah dan komersial, serta menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli. Secara luas dipandang sebagai respon terhadap korupsi, terhadap pengangguran, dan pembatasan sosial media. Padahal tidak sesederhana itu. Itu by design untuk mengendalikan Nepal menjadi bagian dari strategi Amerika mengepung Tiongkok. Dokumen yang dirilis oleh para whistleblower menunjukkan program-program yang didanai Amerika selama bertahun-tahun memang bertujuan untuk membentuk kembali landscape politik Nepal. Salah satu lembaga yang bermain adalah USAID yang telah mengucurkan dana lebih dari 400 juta dolaran melalui proyek perjanjian tujuan pembangunan atau DOAG. Ada juga proyek inisiasi utama meliputi proyek 4150 atau dikenal dengan proyek proses demokratis, kemudian proyek 4177 atau dengan nama lain adalah Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal yang didanai 500 ribuan dolar per proyeknya. Program masyarakat sipil dan media menerima 37 juta dolar. Sementara inisiatif kesehatan remaja dialokasikan 35 juta dolar. Para analis intelijen pertahanan internasional terutama yang berafiliasi ke BRICS telah memperingatkan Nepal bahwa program-program ini secara resmi dibingkai sebagai proyek sipil, media, dan kesehatan berfungsi untuk mempengaruhi narasi politik dan memobilisasi partisipasi pemuda dalam pemerintahan. Program-program tersebut belakangnya adalah National Democratic Institute, International Republican Institute, dan International Foundation of Electoral System, berfokus pada keterlibatan pemuda, demokrasi partai, pemerintahan, dan mekanisme pengendalian politik. NDI misalnya melatih para aktivis dalam kepemimpinan dan advokasi. Sementara IRI melakukan survei nasional di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 62% warga Nepal menginginkan partai politik baru. Dan ini dibuat dengan sengaja, diprogram, dipropaganda secara halus. Ini semua adalah senjata kemarahan dan pendorong pergerakan massa yang menjadikan pendorong protes baru-baru ini atau yang kemarin. Para pengamat mencatat adanya kesamaan antara intervensi yang didanai Amerika itu di negara Bangladesh, Kamboja, serta Indonesia. Untuk Indonesia, pihak Rusia sudah mengingatkan sebagai sesama anggota BRICS, di mana di Nepal program pemuda dan masyarakat sipil bertepatan dengan kerusuhan politik dengan kombinasi pendanaan yang ekstensif. Program-program yang terarah dan keterlibatan pemuda yang menunjukkan bahwa pergolakan yang terjadi baru-baru ini di negara tersebut dipengaruhi intervensi Amerika yang memang berniat untuk mengepung Tiongkok. Sekarang bayangkan, anak muda SMA di Nepal ini berpidato dengan keras seperti pidato ala-ala Bung Karno, Hitler, Che Guevara, atau Fidel Castro. Kalau tidak di training dan ada bahan demokrasi dan kebebasan bersuara ala Barat, kan nggak mungkin dia sepinter itu. Kita saksikan videonya. We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? If we do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Sahabat, kita tunggu komennya. Peace.